Soal. Takallam, berbicaralah oleh engkau, anil qadari, tentang qadar. Jawab. Kullu syai'in, setiap sesuatu, yahsulu, terjadi oleh kullu syai', fi hadhihi dunya, di ini dunia, min khairin, dari kebaikan, aw syarrin, atau keburukan, min ta'atin, dari ketaatan, aw ma'siyatin, atau maksiat, min imanin, dari iman, aw kufrin, atau kufur, bitaqdirillahi, dengan ketetapan Allah, wa masyiatihi, dan kehendaknya Allah, wa ilmihi, dan ilmunya Allah. Artinya diketahui olehnya, tidak ada yang tersembunyi darinya. Semua apapun yang terjadi pada alam ini, segala perkara yang sudah terjadi, segala peristiwa yang saat ini sedang terjadi, dan segala peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang, semuanya adalah ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kejadian-kejadian yang terjadi dengan ketetapan dari Allah, ketentuan darinya. Tidak ada peristiwa sekecil apapun yang terjadi di luar kehendak Allah. Tidak ada. Kalau ada orang berkeyakinan ada satu peristiwa terjadi di luar kehendak Allah, maka ini orang dihukumi kafir. Ingat-ingat tidak? Mengapa kalau ada orang berkeyakinan ada satu peristiwa terjadi di luar kehendak Allah, maka berarti Allah dikalahkan oleh kejadian peristiwa tersebut. Mustahil terjadi pada kekuasaan Allah, pada alam ini, sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah. Mustahil. Nah, dapat dipahami ini? Jadi segala apapun, mutlak, segala apapun yang terjadi pada alam ini dengan ketentuan Allah, dengan ciptaannya, dengan kehendaknya, dan dengan ilmunya, semuanya dengan ciptaan Allah. Al-khairu wal imanu, bermula kebaikan, wal imanu, dan iman, wat-ta'atu, dan ketaatan, bitaqdirihi, dengan ketetapan Allah, wa mahabbatihi wa ridahu, dan dengan mahabbah Allah, cinta Allah atau kecintaan darinya, wa ridahu, dan dengan keridhaannya. Amma syarru, adapun keburukan, wal ma'siyatu, dan maksiat, wal kufru, dan kekufuran, bitaqdirillah. Nah ini sama-sama bitaqdirillah, dengan takdir Allah, ketetapan darinya. Tetapi yang membedakan apa? Walaysa bimahabbatihi, tetapi tidak dengan kecintaannya. Allah tidak mencintainya. Walaysa biridahu, dan bukan dengan ridhonya Allah. Bedanya di situ. Adapun kejadiannya pada alam ini sama-sama dengan takdir Allah dan dengan ciptaannya, dengan diciptakan olehnya, baik keburukan maupun kejahatan atau kemaksiatan, sama-sama dengan ciptaan Allah dan dengan ketentuan darinya. Siapa yang menciptakan malaikat? Allah. Siapa yang menciptakan setan? Asyayatin, kuffarul jin, jin-jin kafir, Allah. Siapa yang menciptakan surga? Allah.
Siapa yang menciptakan neraka? Allah. Siapa yang menciptakan para nabi? Allah. Siapa yang menciptakan iblis? Allah. Semuanya apapun ciptaan Allah, termasuk keburukan ciptaan Allah dan ketetapan ketentuan darinya. Semuanya. Dalam Al-Quran firman Allah dalam suratul Falaq mengatakan dengan sangat tegas, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, a'udzu berlindung oleh aku birabbil falaq, dengan Tuhan pencipta subuh. Al-falaq artinya subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang telah Dia ciptakan. Tuh, ayat Al-Quran menetapkan keburukan ciptaan Allah, sebagaimana juga kebaikan ciptaan Allah. Bedanya kebaikan dengan cinta Allah, artinya dicintai olehnya dan dengan ridhonya, sementara keburukan tidak dicintai oleh Allah dan tidak diridhoi olehnya. Oh, pahami itu. Wala yusafu, dan tidak disifati taqdirullahi, akan takdir Allah, alladzi huwa sifatuhu, yang dia takdir Allah, sifatuhu itu sifatnya Allah, bisyarri dengan keburukan. Nih, sifat takdir Allah, sifatnya ini, sifat menetapkan oleh Allah terhadap ketetapan-ketetapan pada alam ini, itu tidak dikatakan buruk. Jadi yang buruk itu adalah al-maqdur. Yang buruk itu apa? Al-maqdur. Al-maqdur itu artinya kejadiannya pada alam. Kejadiannya pada alam ini ada baik, ada buruk. Adapun sifat Allah dalam menetapkan ketetapan-ketetapan tersebut tidak boleh dikatakan buruk. Paham tidak? Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, wajib beriman oleh engkau dengan qadar Allah, khairihi baiknya qadar, wa syarrihi dan buruknya qadar. Yang dimaksud adalah ketetapan kejadian pada alam ini, yaitu yang disebut al-maqdur. Jadi qadar di sini dalam hadis ini bima'nal maqdur, dengan makna apa? Al-maqdur. Nih pendekatan begini, pendekatan mirip dengan ini. Sifat khaliq, sifat khaliq Allah, artinya Allah maha pencipta, maha pencipta. Tidak dikatakan buruk, tidak boleh katakan buruk bagi sifat khaliq Allah tersebut, tidak boleh. Tetapi makhluknya, nah makhluk itu apa? Asar atau pengaruh dari sifat khaliq. Makhluk itu mana? Ya manusia. Ada jin, ada malaikat, ada kebaikan, ada keburukan. Nah sifat khaliqnya tidak disifati dengan keburukan, tapi kalau makhluknya ada yang baik dan ada yang buruk. Paham tidak ya? Sama dengan al-qadar. Kalau yang dimaksud adalah sifat takdir Allah, sifat menetapkan oleh Allah terhadap ketetapan-ketetapan bagi makhluknya, maka itu tidak boleh disifati dengan buruk. Tetapi kalau yang dimaksud al-maqdur, al-maqdur itu adalah asar, pengaruh dari sifat takdir Allah, maka ada yang baik dan ada yang buruk. Paham tidak? Nah ini maksudnya di sini. Wala yusafu taqdirullahi alladhi huwa sifatuhu bisyarri. Dapat dipaham tidak ya? Masya Allah.
Syekh Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki dalam Al-Kharidatul Bahiyah mengatakan apa? Aqall amrin bil qada'i wal qadar aqall maqdurin fama anhu mafar. Allah. Aqall amrin, dan setiap perkara bil qada'i, dengan ciptaan Allah, wal qadar, dan dengan ketetapannya, wa kullu maqdurin, dan setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah pada alam ini, fama anhu mafar, maka tidak ada darinya jalan untuk kabur. Mau kabur kemana? Semua yang ditetapkan oleh Allah pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Fakallahu musliman kay taslama watba' sabilan nasikin al-ulama. Fakun, maka jadilah engkau, lahu, bagi Allah, musliman, orang yang berserah, ridho dengan segala ketetapan Allah, berserah kepadanya, tawakal kepadanya, ikhlas dengan segala ketentuannya, kay taslama, supaya selamat engkau. Watba', dan ikutilah, sabilan nasikin al-ulama, akan jalan para ahli ibadah daripada para ulama. Berimanlah dengan qada dan qadar. Semua apapun yang terjadi pada alam ini, yang sudah, yang sedang, dan yang akan terjadi, dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah. Kita bekerja sebaik-baiknya, tetapi jangan berpangku tangan kepada pekerjaan, karena pekerjaan kita itu tidak menciptakan akibat, tidak menetapkan akibat. Akibat-akibat itu semuanya ketetapan dari Allah. Paham? Penting ini, menyangkut akidah. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kita membuat rencana. Nah, gitu. Besok saya mau ngapain nih? Bikin planning. Nah, bikin planning. Kebanyakan planning jadi panning. Kejadiannya besok lah kagak tahu bagaimana yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Orangnya orang Karangtengah, matinya di Madinah, bisa jadi. Di mana? Di Raudhah. Waduh, cakep betul ya. Matinya di mana? Di Palestina. Emang lagi ngapain? Perang lawan Yahudi. Tak bisa aja begitu. Masya Allah. Lanjut. Qala Allah Ta'ala, ini dalil menetapkan bahwa segala sesuatu dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, kulla syai'in, akan setiap sesuatu, khalaqnahu, menciptakan oleh kami, hu, akan kulla syai' biqadar, dengan qadar. Tuh lihat dalam ayat ini disebutkan dengan sighah umum, dengan sighah apa? Umum, menunjukkan al-istighraq.
Di antara sighah al-umum adalah sighah dengan adat al-umum, adatul umum, salah satunya kul, jami' dan lain-lain. Beberapa adatul umum banyak, salah satunya ini kul. Lalu didatangkan kul di ayat ini setelahnya dengan lafaz nakirah, kulla syai', artinya mutlak, segala apapun. Inna, sesungguhnya kami, kulla syai'in, terhadap setiap sesuatu mutlak apapun, khalaqnahu, kami menciptakan itu semua, kulla syai' biqadar, dengan qadar, dengan ketetapan dari Allah. Al-hadis, iqra'il al-hadisa, bacanya gitu, al-hadisa ay iqra'il hadisa, bacalah oleh engkau akan hadis, juga merupakan dalil kullu syai'in biqadar, bermula setiap sesuatu biqadar, itu dengan qadar Allah, hatta al-'ajz wal kaisu, hingga lemah dan pintar. Orang jadikan badannya kuat oleh Allah, ketetapan darinya. Sebagian lainnya jadikan lemah oleh Allah dan dengan ketetapan darinya. Sebagian pinter, sebagian lainnya bodoh. Sebagian cerdas, sebagian lainnya belon. Itu semua ketetapan dari Allah. Jadi akal itu, cara berpikir bertingkat itu. Itu dipahami dari hadis ini, hatta al-'ajz wal kais, itu artinya bahwa kecerdasan bertingkat, dan itu semua ketetapan, ketentuan dari Allah. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkannya oleh Imam Muslim. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan ketetapan bahwa segala apapun terjadi dengan qada dan qadar Allah. Dalam ayat lain di antara firman Allah, wa kullu syai'in khalaqnahu faqaddarahu taqdira, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, wa khalaqa, dan menciptakan oleh Allah kulla syai'in, akan setiap sesuatu, faqaddarahu, maka Allah yang menetapkan akan ketetapan, takdira, akan ketetapan bagi setiap segala sesuatu tersebut. Masya Allah. Udin seperti ini adanya nih, udin seperti ini adanya nih, seperti ini adanya, ditetapkan oleh Allah seperti ini adanya, dengan ciptaan Allah dan dengan ketentuan darinya. Tidak lebih ganteng dari ini. Ini ganteng kagak ya? Tidak lebih ganteng daripada ini, tidak lebih besar, tidak lebih kecil, tidak dahulu, tidak akan datang, tetapi sekarang. Ada yang sekarang seperti ini. Ketetapan Allah, ketetapan Allah, ciptaannya, ketentuan darinya. Kalau udin boleh milih, udin boleh milih, tentu tidak akan seperti ini. Dia milih yang ganteng, putih, hidungnya mancung. Dia milih begini, kayak gini nih. Kayak siapa kira-kira itu? Kayak artis binatang film. Artis binatang film kata ini, binatang film ini cakep nih, kayak dia aja. Tapi enggak, Allah yang menetapkan. Paham Din? Tuh gitu. Lantas adanya sekarang juga. Kalau boleh mulih, kata Udin, wah, saya pengennya mah hidup dulu di zaman Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, beriman kepadanya, bahkan ikut berperang dengannya sebagai sahabat Rasulullah. Walaupun sahabat paling belakang dah, kata Udin. Kalau milih kan dia gitu milih. Tapi dijadikan oleh Allah ketetapan darinya adanya sekarang. Tuh. Paham Den?
Kata Udin, kalau boleh milih, wah ntar juga kalau mau kawin cari yang cakep, dapatnya jelek. Umpama dapat yang jelek, gitu Den. Tapi ya itu pilihan kamu berarti Den. Nah itu pun juga dengan ketetapan Allah Den. Umpama benar dapat yang cakep, wah juga dengan ketetapan Allah. Yang akan terjadi masa mendatang ketetapan Allah. Atau bahkan bisa jadi mati sebelum kawin gitu Den. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran menetapkan ketetapan bahwa segala apapun terjadi pada alam ini adalah ketetapan-ketetapan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.